Halo, kembali lagi di Sakilas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan penjumlahan dan pengurangan. Langsung saja, dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel, tujuannya adalah menyederhanakan persamaan untuk menyelesaikan variabel saja di salah satu sisi. Untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan dapat dilakukan dengan cara substitusi, yaitu mengganti variabel dengan nilai tertentu sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang bernilai benar. Namun, cara substitusi membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus mencari nilai yang tepat agar persamaan menjadi kalimat yang benar. Alternatif yang dapat ditempuh adalah dengan menyederhanakan persamaan yang menghasilkan persamaan yang ekuivalen atau setara. Dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen atau setara jika persamaan-persamaan tersebut memiliki penyelesaian yang sama. Persamaan yang ekuivalen atau setara dapat dimodelkan sebagai timbangan yang seimbang, kemudian kedua lengan ditambah atau dikurangi oleh beban yang sama. Namun timbangan masih dalam keadaan seimbang. Atau dengan kata lain, suatu persamaan akan tetap ekuivalen atau setara jika kedua persamaan tersebut ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Baik, untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasan contoh. Contoh pertama, misalnya akan dicari penyelesaian dari persamaan n tambah 3 sama dengan 7. Sebagai ilustrasi, ini adalah sebuah timbangan, ini adalah gambar timbangan. Timbangan ya. Nah, yang mana ini adalah lengan kiri dan ini adalah lengan kanan. Kenapa seimbang? Karena tanda sama dengan, ya. Di soal menyatakan tanda sama dengan, jadi kita ilustrasikan ini sebuah timbangan yang dalam keadaan seimbang. N kita simbolkan dengan ini, dengan gambar tabung ini warna merah, dan 3 kotak ini adalah ilustrasi dari angka 3 tadi, dan 7 kotak ini adalah ilustrasi dari 7 yang ini. Nah, ya. Kalau kita perhatikan, timbangan ini masih dalam seimbang. Yang mau ditanyakan, berapa sih pengganti N ini agar timbangannya tetap seimbang antara lengan kiri dengan lengan kanan. Nah, kita perhatikan kotak ini. Di sebelah kiri ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Nah, di sebelah kanan ada 7 kotak. Nah, supaya tetap seimbang, maka di sebelah kiri kalau kita misalnya hilangkan ini 3 kotak, maka di sebelah kanan juga kita harus hilangkan 3 kotak. Sehingga kalau ketiga kotak di sebelah kiri dan sebelah kanan hilang, maka tersisa otomatis 4 di lengan kanan, sisa 4 kotak. Nah, ini masih dalam keadaan seimbang meskipun dihilangkan ini 3 kotak di sebelah kiri dan 3 kotak di sebelah kanan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa N-nya itu atau berat daripada tabung warna merah ini atau N ini sama dengan 4 kotak. Itu adalah sebuah ilustrasi dari penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan aturan kesetaraan yang kita singgung sebelumnya? Nah, kalau persamaan N tambah 3 sama dengan 7 kita menggunakan aturan kesetaraan, artinya tetap ekuivalen. Kalau ruas kiri ini kita anggap sebagai ruas kiri dan ini sebagai ruas kanan. Artinya di sebelah kirinya sama dengan dan sebelah kanannya sama dengan. Nah, ini kan di ruas kiri masih ada tambah 3. Bagaimana caranya? Kita harus pikir bagaimana caranya agar 3 ini, positif 3 ini dapat menjadi atau menghasilkan 0. Maka ya, benar, N ditambah 3 ini harus dikurang dengan dirinya sendiri. 3 dikurang 3. Kalau di ruas kiri kita kurangkan 3 agar timbangannya tetap seimbang, ya. Jadi lagi-lagi kita menggunakan konsep timbangan, maka di ruas kanan juga harus dikurang 3. Nah,
3 dikurang 3 ini sudah menjadi N tambah 0. Kalau 7 kurang 3 hasilnya adalah 4. N ditambah 0 tetap N sama dengan 4. Sehingga kita sudah peroleh ya, sama dengan ilustrasi tadi, nilai daripada N adalah 4. Sehingga penyelesaian atau HP-nya adalah 4 ya. Untuk N-nya sama dengan 4. Jadi seperti itu cara untuk menyelesaikan sebuah persamaan linear satu variabel dengan aturan penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut contoh 2. Tentukan penyelesaian persamaan X kurang 8 sama dengan 7. Kita langsung saja jawab ya. Saya pelan-pelan. X kurang 8 sama dengan 7. Ini sebagai ruas kiri, ini sebagai ruas kanan ya. Aturannya kita mau jadikan yang mengandung ya, ruas yang mengandung variabel, di mana dalam soal ini di ruas kiri ada variabel X dan ada juga konstanta minus 8. Bagaimana caranya agar minus 8 ini menjadi 0? Maka dia harus dioperasikan, dijumlahkan atau dikurangkan dengan dirinya. Karena ini bernilai minus, lawan daripada minus adalah tambah. Maka menjadi X kurang 8 ditambah 8 sama dengan 7. Karena di ruas kiri ditambah 8, maka ruas kanan juga harus ditambah 8. Sehingga ini sudah menjadi 0, minus 8 ditambah 8 itu menjadi 0, sehingga X-nya sama dengan 7 ditambah 8, 15. Sehingga HP dari X kurang 8 sama dengan 7 adalah 15 ya. Atau X-nya sama dengan 15. Kita lanjut. Contoh 3. Tentukan penyelesaian persamaan X tambah 5 sama dengan 12. Nah, seperti pembahasan soal sebelumnya, maka ini kita selesaikan X tambah 5 sama dengan 12. Kita mau jadikan ini di ruas kiri ini positif 5, kita mau jadikan 0 supaya dia jadi 0, maka harus dikurang dengan lawannya. Lawannya positif adalah kurang, atau lawannya jumlah adalah kurang, maka X tambah 5 harus dikurang 5. Kenapa tidak dikurang 4? Karena kalau dikurang 4 masih ada sisanya 1 ya. Kenapa tidak dikurang 6? Karena masih ada sisanya juga minus 1. Maka karena ruas kiri sudah kita kurang 5, maka ruas kanan juga kita harus kurang dengan 5. Sehingga ini menjadi X, karena ini sudah habis ya, 5 dikurang 5 itu 0. X sama dengan 12 dikurang 5 adalah 7. Sehingga HP-nya adalah 7 ya, mudah kan? Nah, kita lanjut contoh 4. Tentukan penyelesaian 15 ditambah X sama dengan 20. Nah, sekarang 15 ditambah X sama dengan 20. Ini sebagai ruas kiri, ini sebagai ruas kanan, atau sebelah kanannya sama dengan dan sebelah kirinya sama dengan. Nah, ini adalah positif 15. Nah, lawannya positif 15 adalah minus 15. Oleh karena itu ini 15 harus dikurang 15 baru ditambah X sama dengan 20 dikurang 15 ya. Atau boleh juga langkah sebelumnya supaya tidak bingung, 15 ditambah X kurang 15 sama dengan 20 dikurang 15. Lalu saya dekatkan yang bisa dioperasikan, yaitu konstanta 15 dengan minus 15. 15 dikurang 15 hasilnya adalah 0 ditambah X hasilnya adalah X sama dengan 20 kurang 15 adalah 5. Sehingga HP-nya adalah 5 atau himpunan penyelesaian. HP itu bukan handphone tapi himpunan penyelesaian. Baik, kita lanjut contoh selanjutnya. Tentukan penyelesaian dari X kurang 6 sama dengan 22. Nah, X kurang 6 sama dengan 22, ruas kiri, dan ini adalah ruas kanan. Nah, lawannya daripada kurang adalah tambah, maka harus ditambah 6 sama dengan 22. Karena ini di ruas kiri ditambah 6, maka ruas kanan juga harus ditambah 6.
menjadi 28. Jadi harus memperhatikan tanda yang di sini ya, tanda yang di sini. Kalau tanda kurang di sini maka kita harus cari lawannya, berarti tambah. Kalau tanda tambah di sini kita harus cari lawannya, berarti tanda kurang. Sehingga HP-nya sama dengan 28. Kita lanjut contoh 6. Andi memakan 8 keping biskuit dan Irwa memakan 11 keping biskuit dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 keping biskuit di dalam kemasan. Tulislah persamaan. Jadi ada pertanyaan, tulislah persamaan dan tentukan, ini pertanyaan pertama, dan tentukan penyelesaiannya untuk mengetahui banyaknya keping biskuit dalam kemasan semula. Ini pertanyaan kedua. Jadi yang diketahui di dalam soal adalah Andi memakan 8 keping biskuit. Jadi kita tuliskan diketahui Andi itu makan 8 biskuit. Kemudian Irwan makan 11 biskuit. 11 keping biskuit ya, bukan 11 bungkus. Kemudian sisanya tinggal 23 biskuit, 23 keping biskuit. Nah, yang ditanyakan ini adalah persamaan ya, persamaan dan tentukan penyelesaian. Nah, kita selesaikan penyelesaian. Kita pertama-tama menyelesaikannya dengan menggunakan pemisalan. Misalkan, jadi kalau ada soal cerita kita harus misalkan dulu. Misalkan X itu adalah banyak ya keping biskuit semula. Nah, misalkan X banyak keping biskuit semula, maka pertanyaan pertama kita jawab ya, persamaannya adalah X ya, karena banyak keping semula, kurang. Kenapa dikurang? Karena dimakan oleh Andi. Berapa yang dimakan oleh Andi? 8. Dikurang yang dimakan oleh Irwan 11. Sisanya berapa? Tinggal berapa? Tinggal 23. Jadi inilah bentuk persamaan dari kasus tersebut di atas antara Andi dan Irwan yang memakan biskuit. X kurang 8 kurang 11 sama dengan 23. Lalu kita diminta soal untuk menentukan penyelesaian untuk mengetahui banyaknya keping biskuit. Artinya kita mau cari berapa nilainya X ya. Tinggal kita operasikan ya. X kita tulis kembali, X kurang 8 kurang 11 sama dengan 23. Lalu X kurang 8 kurang 11 ini boleh ya, X menjadi X kurang 19 ya, minus 8 kurang 11 itu 19 sama dengan 23. Dengan menggunakan aturan kesetaraan dalam penyelesaian PLSP, maka tanda negatif atau tanda kurang ini lawannya adalah positif. Maka X kurang 19 harus dijumlah atau ditambah 19 supaya jadi 0, dan di ruas kanan juga harus ditambah 19 ya. Sehingga ini tinggal sisa X. 23 tambah 19 adalah 42. Nah, kita sudah dapat X-nya sama dengan 42. Kita kembali lagi, apa tadi itu X? Nah, ternyata X itu adalah banyak keping biskuit semula. Jadi kita tuliskan kesimpulannya, jadi banyak ya keping biskuit semula adalah 42 keping ya, 42 keping. Baik, kita lanjut contoh 7. Suatu bilangan jika ditambah 3 sama dengan 11, bilangan berapakah itu? Nah, kita jawab ya. Misalkan ya, kita anggap Y lah. Y itu adalah suatu
bilangan, yaitu suatu bilangan. Nah, di soal ini suatu bilangan jika ditambah 3 sama dengan 11, maka Y tambah 3 sama dengan 11. Nah, inilah bentuk persamaan atau ini disebut kalimat matematikanya. Kalimat matematika ya. Kalimat matematika. Nah, pertanyaannya berapakah bilangan itu? Nah, kita mau cari Y-nya dengan menggunakan aturan tadi. Karena ini tanda jumlah, maka lawannya adalah kurang, berarti Y ditambah 3 dikurang 3. Kalau kiri kurang 3 berarti kanan juga kurang 3, sehingga Y sisa berapa? Ya 8 ya. Sehingga kita sudah dapat Y-nya sama dengan 8, maka bilangan tersebut adalah 8 ya. Oke, kita lanjut. Contoh 8. Jika 25 dikurang P hasilnya sama dengan 7 tambah 8, berapakah nilai P? Nah, ini kita bawa ke dalam bentuk atau kalimat matematikanya, berarti 25 dikurangi P kurang P hasilnya sama dengan 7 ditambah 8. Berapakah nilai P? Ya, kita selesaikan. Nah, bagaimana caranya? Karena di ruas kiri adalah positif 25, maka untuk menjadikannya 0 kita harus mencari lawannya atau negatif 25. Kita operasikan dengan negatif 25. Sehingga 25 dikurang P dikurang 25 ini sama dengan 7 ditambah 8 kurang 25. Nah, kita dekatkan 25 kurang 25 dikurang P sama dengan ini 15 dikurang 25. 25 kurang 25 0, sehingga sisanya minus P sama dengan 15 kurang 25 hasilnya adalah minus 10. Karena ini bernilai minus P ya, bukan belum menjadi P, maka bagaimana caranya? Harus dikali negatif 1 supaya dia menjadi positif. Negatif 1 dikali negatif P hasilnya adalah P. Negatif 1 dikali negatif 10 adalah hasilnya 10 ya. Sehingga P-nya atau HP-nya adalah 10 atau nilai P itu adalah 10. Baik, sekian dulu video kali ini tentang penyelesaian PLSP persamaan linear satu variabel dengan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Terima kasih telah menonton. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Ingat untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.